Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan kita masuk malam ini dosa besar ke-79. Masalah menyakiti tetangga. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak faham masalah ini. Karena sebagian besar di antara mereka atau sebagian di antara mereka mengambil hukum-hukum agama yang dianggap penting, mudah, atau yang dia suka saja. Sehingga yang dia tidak suka atau dianggap berat baginya ditinggalkan. Termasuk diantaranya adalah hak tetangga. Tetangga dalam Islam, teman-teman sekalian, bisa memiliki dua makna. Seperti sebagaimana dijelaskan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mekah. Beliau pernah mengingatkan Khalifah Umawi yang didatangi oleh beliau sambil berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya penduduk Mekah adalah tetangga Allah dan penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak mereka yang biasa dibagikan setiap tahunnya dikenal dengan ataya telah telat. Maka keluarkanlah hak mereka." Ulama mengatakan dari perkataan Atha bin Abi Rabah ini ada makna hukum di situ. Dia mengatakan penduduk Mekah tetangganya Allah. Apa makna kalimat ini? Dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pemahaman beliau, diambil dari retorika bahasa Arab, kalau tetangga itu adalah orang yang tinggal setempat, termasuk sekota. Dan dikatakan penduduk Mekah untuk memuliakan mereka dikatakan tetangga Allah karena ada Ka'bah di sana dikenal dengan Baitullah. Di Madinah, walaupun Nabi SAW sudah meninggal, sisa rumah beliau masih ada dan ada kuburannya di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dianggap tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini maknanya adalah orang kalau satu kota dianggap bertetangga semuanya. Makna yang lain juga adalah, atau tetangga bisa difahami juga, orang-orang yang terdekat, yang terjangkau untuk ditegur sapa. Dan makin dekat pintu rumah seseorang dengan rumah kita, maka dia adalah tetangga yang paling berhak. Teman-teman sekalian, di dalam syariat kita, tetangga ini harus dimuliakan dan haram hukumnya menyakiti mereka, baik muslim ataupun kafir. Kita dengarkan dalil-dalilnya. Yang pertama yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku ini, dan beliau mengangkat cuma sebuah hadis, tapi kita akan paparkan banyak sekali hadis berhubungan dengan masalah hak tetangga dan haramnya menyakiti mereka. Yaitu sabda Nabi SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 6016, Imam Muslim nomor 46, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan di nomor 156, Al-Hakim di nomor 11, Ibnu Hibban nomor 510, dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari sebagaimana sudah disebutkan tadi nomor 6016. Hadis ini teman-teman sekalian memberaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana diharamkannya seseorang menyakiti tetangganya. Cukup dengan kita membuat mereka tidak merasa aman saja atau terganggu dengan keberadaan kita, itu sudah termasuk dalam kategori dosa. Dan karena ancamannya tidak akan masuk surga, maka Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan berarti menyakiti tetangga masuk dalam dosa besar. Karena sudah kita jelaskan dalam awal-awal bab kita dosa besar, semua dosa yang diikuti dengan ancaman yang berat, masuk neraka, tidak akan masuk surga, laknat, murkahnya Allah, siksa kubur, semua itu berarti menandakan dosa itu dosa besar. Dan di sini kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dengannya. Juga kita tahu teman-teman sekalian, kalau tetangga-tetangga ini dalam sebuah hadis disebutkan laknatnya atau bahkan doa mereka kalau mereka tertolimi diterima oleh Allah. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 5153, Imam Bukhari menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 124, Al-Hakim menyebutkan di nomor 160 dengan sanad hasan, Al-Bazzar meriwayatkan di nomor 1904, Al-Hakim nomor 166, yang berbunyi bahwasanya ada seseorang
Abu Hurairah menceritakan radhiyallahu anhu, ada seseorang datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal tetangganya kepada beliau. Selalu tetangganya mengganggu dia. Maka Nabi SAW setiap kali orang yang datang mengatakan, bersabarlah. Tetangganya suka caci maki dia, suka mengganggu. Maka Nabi SAW mengatakan, sabarlah. Orang itu datang yang kedua kali, Nabi bilang sabarlah. Datang yang ketiga kali, Nabi SAW mengatakan sabarlah. Begitu yang 4 kali orang ini datang, maka Nabi SAW mengatakan, keluarkan barang-barangmu ke jalanan. Apa saja yang kau punya di rumah, letakkan di depan rumahmu. Biarin menghalangi jalan. Maka orang tersebut pun melakukan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, kemudian lewatlah tetangga-tetangga yang lain, lalu bertanya kepadanya, apa yang sedang menimpamu? Maka orang tersebut mengatakan, tetanggaku yang di sebelah ini menyakitiku. Baik dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan penghinaan. Maka semuanya tetangga yang lain mengatakan, semoga Allah melaknatnya. Maka mereka pun datang menghardik tetangga tersebut sambil mengatakan, bukankah kamu telah mengetahui Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati dan menghargai tetangganya. Maka kalau kau tidak memberhentikan ini, Allah melaknatmu. Ternyata ini didengar oleh Nabi SAW dan Nabi tidak melarang. Penyebutan laknat di sini terhadap orang yang menyakiti tetangganya dibiarkan. Maka tetangga yang tadi menyakiti tetangganya ini berhenti. Dan dia datang mengatakan, maafkanlah saya janji tidak akan menyakiti kamu semenjak hari ini lagi. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah laknat yang tidak boleh sembarangan orang muslim ucapkan. Ada 2 hal yang tidak boleh. Yang sembarangan kita ucapkan, laknat dan kufur. Nggak boleh kita mengatakan kepada seorang muslim, semoga Allah melaknatmu, atau kamu adalah kafir, nggak boleh. Karena dalam hadis kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis atau 2 buah hadis berhubungan dengan larangan ini, siapa yang telah mengucapkan laknat atau kufur ini, maka akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Kalau orang yang sedang dijadikan target memang dia pantas kafir, dia pantas kena laknat, maka akan kena dia. Kalau enggak, kembali kepada pengucapnya. Tapi kita lihat di sini teman-teman sekalian, tetangga yang menyakiti boleh untuk dilaknat sampai pada tingkat itu. Padahal sebenarnya itu laknat dilarang. Juga teman-teman sekalian kita harus tahu, tolok ukur seseorang dianggap beriman, salah satunya adalah tidak mengganggu tetangganya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6475 dan Imam Muslim nomor 47 dan juga 74. 2 kali Imam Bukhari sebutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Juga dalam menyakiti tetangga ini teman-teman sekalian, tidak ada bedanya antara yang berat dan yang ringan. Apa saja? Kata sebagian ulama hadis, memandang saja dengan sinis atau mengganggu apa saja, sampai sengaja iseng misalnya meletakkan kerikil atau batu di depan pintunya, atau apalah ya, kalau sekarang orang banyak melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya, sengaja memicratkan air, sengaja mengotori kendaraannya, sengaja apa saja, sedikit ataupun banyak sama-sama dosa. Itu disebutkan di dalam hadis. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di nomor 547, dan juga At-Tabarani menyebutkan dalam kitab Al-Kabir nomor 535, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah disebutkan nomor 27, dan juga Al-Haythami menyebutkan dalam Majma' Az-Zawaid nomor 170. Dari Abda bin Abi Lubabah rahimahullah, beliau berkata, dan ini diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah dia sahabat atau tabi'in, tapi dikatakan radhiyallahu anhu juga, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada istilah sedikit ataupun ringan dalam hal menyakiti tetangga. Juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita memusuhi tetangga atau mengganggu mereka, maka dosanya bisa berlipat ganda dibandingkan dosa-dosa lain. Misal kita sengaja mengganggu dia, mengganggu keluarganya, mengambil hartanya, itu double-double dosanya dibandingkan kita melakukan pada orang lain. Dengarkan hadisnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 8, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 103, Tabarani dalam kitab Al-Kabir nomor 605, dan At-Tabarani mengatakan bahwasanya sanadnya jayyid.
Tapi ini tentu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihnya nomor 85. Dari Abu Zaiba Al-Kalaiyi, dia berkata, aku mendengarkan Al-Miqdad bin Aswad bercerita bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada mereka tentang zina. Bagaimana menurut kalian tentang zina? Maka mereka pun berkata, para sahabat, Allah haram hukumnya karena Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh jika berzina dengan 10 orang perempuan itu lebih baik daripada berzina dengan istri tetangga. 10 perempuan lain itu lebih ringan dibandingkan berzina dengan istri tetangga. Lalu Al-Miqdad radhiyallahu anhu berkata, dan Nabi SAW bertanya lagi kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang mencuri? Maka mereka menjawab, haram, karena telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda pun, sungguh seseorang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri dari 1 rumah tetangganya. Berarti memperlakukan mereka dari dosa-dosa yang sudah kita tahu semuanya, mencuri, berzina, mengganggu segala macam ini, itu lebih berat dan double kalau kita lakukan pada tetangga. Kemudian juga di dalam hadis yang lain disebutkan, iman itu akan hilang atau berkurang kalau seseorang membenci tetangganya. Sebaliknya kalau dia mencintai malah akan ada. Disebutkan dalam hadis, Anas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang hamba itu beriman sehingga dia mencintai tetangganya. Atau dalam riwayat lain, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah mewasiatkan mengatakan, wahai para wanita, janganlah sekali-kali seseorang perempuan meremehkan hadiah yang diberikan kepada tetangganya walaupun hanya kuku kambing saja. Berarti menandakan teman-teman sekalian di sini adalah berhubungan dengan doa tadi Nabi SAW dikatakan tidak akan beriman atau tidaklah seseorang dianggap beriman selama dia tidak mencintai tetangganya apa yang dicintai buat dirinya sendiri, menandakan iman itu bisa hilang dari seseorang kalau menyakiti tetangga. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan mirip dengan tadi yang masalah perempuan tidak boleh menganggap remeh apa yang telah diberikan kepada tetangga atau menerima hadiah dari mereka. Di dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, janganlah seorang perempuan meremehkan suatu hadiah yang diberikan kepada tetangganya, walaupun menghadiahkan sesuatu yang biasa saja dan tidak terlalu bermanfaat. Ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6017. Kemudian juga dalam hadis yang lain teman-teman sekalian, menyakiti tetangga menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam api neraka, dan ini merupakan ancaman yang sangat tegas. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad nomor 440, Ibnu Hibban nomor 2054, Al-Hakim nomor 165. Abu Hurairah meriwayatkan dan berkata, seseorang telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana, ada seorang wanita di Madinah, banyak melakukan sholat, sedekah dan puasa. Hanya saja dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fulanah yang diceritakan sedikit melakukan puasa dan sholat, tapi dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama akan masuk ke neraka, dan tetangga yang kedua akan masuk ke surga. Artinya ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan di Madinah, lisannya tajam, selalu menyakiti tetangganya, tapi nggak pernah tinggalin sholat malam, nggak pernah tinggalin sedekah, nggak pernah tinggalin puasa. Ada tetangga yang lain, perempuan juga, fulana, dia sedikit sholatnya, sedikit puasanya, tapi nggak pernah nyakiti tetangganya. Maka kata Nabi SAW, yang pertama di neraka, dan yang kedua di surga. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis riwayat Ahmad nomor 402, Ibnu Majah nomor 4223, Ibnu Hibban nomor 526, dan Al-Baghawi mengatakan hadis ini adalah hadis sahih.
Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya telah berbuat baik atau berbuat jelek? Dari mana tolok ukur penilaiannya? Saya ini sudah buat baik atau saya buat jelek? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar tetanggamu berkata engkau telah berbuat baik, maka berarti engkau telah berbuat baik. Dan jika engkau mendengar tetanggamu berkata engkau telah berbuat jelek, berarti engkau telah berbuat jelek. Tolok ukurnya bahkan dari penilaian tetangga itu sendiri. Juga teman-teman sekalian, dalam agama kita diwasiatkan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bahkan ini bagian daripada ibadah. Serta memberikan perhatian khusus kepada tetangga juga ibadah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6014, Imam Muslim 2624, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Jibril selalu mengatakan, ingatkan umatmu, buat baik pada tetangganya, buat baik pada tetangganya. Selalu itu diwasiatkan. Sampai Nabi SAW mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim nomor 2625, dan juga disebutkan di nomor lain 143, juga Al-Bazzar menyebutkan di nomor 1901, At-Tabarani menyebutkan dalam kitab Awsat, tentu ini disebutkan di nomor 165, Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku, kalau kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, perbanyaklah sayurnya, kemudian lihatlah keluarga dari tetanggamu, dan berilah mereka daripadanya yang paling baik. Jadi maksudnya banyak kuah adalah perbanyaklah sayur tersebut, marak tersebut, daging tersebut. Kalaupun sudah jadi, maka berikan tetanggamu yang terbaiknya, bukan sisanya. Berarti menandakan memang perhatian khusus buat tetangga ibadah, perintah selain diwasiatkan. Juga kita bertoleran dengan tetangga adalah ibadah. Sesuatu yang sifatnya memang harus dia lakukan. Seperti misalnya ada tetangga membor dindingnya, memaku sesuatu. Selama memang itu harus keluar suara, nggak bisa enggak. Dan kita bersabar, itu hal yang baik. Nabi SAW bersabda melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari nomor 2463, Imam Muslim nomor 1600, dan Imam Ahmad menyebutkan di nomor 479 dan 480, Ibnu Majah nomor 2336. Dan juga Imam Ahmad menyebutkan di nomor 303, Al-Baihaqi nomor 69, yang Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Memang itu di rumah dia, memang ada sedikit gangguan suara, tidak ada masalah. Jangan sampai kita melarang itu. Juga disebutkan dalam hadis lain riwayat Tirmidzi nomor 1944, Imam Ahmad nomor 167, Ad-Darimi nomor 215, Al-Hakim nomor 164, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap temannya. Yang paling santun, yang paling baik, yang paling royal, dermawan dengan teman-temannya, itu orang yang paling baik di sisi Allah. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara terhadap tetangga atau di antara tetangganya. Jadi makin baik tegur sapa, jangan kelihatan eksklusif, tidak tegur sapa, bahkan kadang-kadang orang menyakiti tetangganya. Ini semua tidak dibolehkan. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya kalau kita memiliki tetangga yang baik, yang santun, yang ramah, maka kita harus respon juga. Dan ini adalah sebuah nikmat yang besar. Disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Hibban nomor 1232, ada 4 perkara termasuk kebahagiaan seseorang. Kalau ada padanya, bahagia sudah dia. Cukup dengan itu. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Ini saksi bahasan. Dan yang keempat, kendaraan yang nyaman. Dan ada 4 perkara termasuk kesengsaraan. Itu berarti cobaan yang berat dalam hidupnya. Ada 4 perkara. Yang pertama, istri yang jelek.
buruk akhlaknya, fasiqah, jahat, jauh dari agama, itu berarti sudah kesengsaraan bagi dia karena susah dia untuk ibadah, selalu diganggu oleh istrinya. Yang kedua, tetangga yang jelek. Yang ketiga, tempat tinggal yang sempit dan kendaraan yang jelek. Yang keempat, artinya tentu kalau orang mampu, maka dia bisa memiliki rumah yang luas, kendaraan yang bagus, itu lakukan. Yang penting tidak mubazir. Jangan terlalu perhitungan buat diri sendiri, karena Allah suka melihat nikmat, bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi dia boleh nikmati rumah yang luas, kalau bersatu antara rumah yang luas, kendaraan yang bagus, istri yang soleha, gitu kan? Maka secara otomatis dan juga tetangga yang baik, maka sudah bahagia dia. Tentu begitu lafaz hadisnya ya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang tanya misalnya, kalau suami yang jelek bagaimana? Allahu a'lam. Saya bukan membela laki-laki, tapi hadisnya begitu ya. Pasti tentu ada alasan tertentu kenapa istri yang disebutkan, karena memang yang kita tahu perempuan adalah penghibur di rumah, penentram jiwa. Laki-laki kalau sudah capek, pulang jihad, cari harta, nagih utang di luar, panas, ngantar jenazah segala macam, maka dia pulang ke rumah dia butuh ketentraman jiwa. Gitu. Dan subhanallah, kemuliaan seorang laki-laki dan kebaikan kesantunannya tergantung bagaimana kata para ulama dari muamalah istrinya. Kalau istrinya santun, baik, suaminya akan ikut dengan arus itu. Tapi kapan istrinya memang kasar, berkata tidak baik, suaminya bisa melakukan hal yang sama. Kemudian juga teman-teman sekalian, disebutkan di dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah nomor 4217, Abu Ya'la nomor 5865, Abu Nuaim sebutkan dalam Al-Hilya nomor 365. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, jadilah engkau orang yang wara, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Artinya wara itu orang yang menjaga kesucian hubungan sama Allah dan berusaha halal dinikmati, haram ditinggalkan. Jadi orang yang wara, maka kau akan menjadi orang yang paling suka ibadah. Karena dia selalu cuma kerjakan apa yang Allah perintahkan, ditinggalkan apa yang Allah larang. Dan jadilah orang yang kana'ah, orang yang bisa menerima keadaan fisik, harta, ya, apalah wilayah tempat kita lahir, orang tua, dan seterusnya. Dia karena dia merasa menerima semua apa yang Allah takdirkan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau akan menjadi mukmin, dan bertetanggalah dengan baik terhadap tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Seperti disebutkan di sini tentang masalah muamalah yang baik. Juga teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya tetangga itu bertingkat-tingkat. Yang paling baik, yang paling punya hak adalah yang terdekat pintunya. Jadi kiri dan kanan, depan, samping, ini semua, atau di depan, di kiri kanan, ini adalah orang-orang yang paling berhak, termasuk di belakang, yang terdekat dengan rumah kita. Lalu kemudian rumah-rumah yang setelahnya. Itu disebutkan tentunya dalam hadis. Hadis yang sahih menjelaskan masalah itu adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 447 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga. Lalu kepada siapakah aku memberikan hadiah? Maka Nabi SAW menjawab, kepada orang yang paling dekat pintunya darimu. Riwayatkan Imam Bukhari, tentu ini di nomor 6020, tadi 447 adalah halamannya, dijadi 10 halaman 447. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang terdekat pintunya adalah orang yang paling berhak untuk itu. Juga di dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud nomor 1635, 1636, Ibnu Majah 1841, dan yang lainnya banyak yang meriwayatkan hadis ini dan disahihkan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal sedekah diberikan kepada orang kaya. Orang kaya tidak boleh terima sedekah kecuali fi sabilillah. Maksudnya dia mau pergi jihad, lalu kemudian dia terima sedekah sehingga menambah kebutuhan dia atau biaya-biaya yang dia mungkin butuhkan pada saat jihad nanti. Yang kedua, jadi tidak halal untuk orang kaya kecuali fi sabilillah. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan, ini halal buat dia.
Jadi kalau orang kaya pun, tapi dalam perjalanan, ada orang lagi perjalanan, orang kaya, mampir, butuh air, butuh makanan, walaupun kaya, kita boleh memberikan. Juga tetangga yang fakir, yang diberikan sedekah, kemudian memberikan hadiah kepadamu atau mengundangmu. Jadi ini juga termasuk tetangga disebutkan bersamaan dengan orang kaya yang tadinya fisabilillah yang bisa menerima. Tetangga mungkin orang yang paling dekat, maka mereka paling berhak untuk bisa menerima itu. Oleh karena itu teman-teman, bagian daripada syariat kita disuruh berlindung dari tetangga yang buruk. Termasuk dalam doa yang kita baca, selain minta dijauhkan dari keburukan-keburukan yang sudah kita tahu, umumnya kemaksiatan, atau dari syaitan, godaan syaitan, atau orang-orang yang buruk, juga kita berlindung dari tetangga yang jelek. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini hadis sahih. Rasulullah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga jelek di daerah tempat tinggal. Karena sesungguhnya tetangga-tetangga Badui selalu berpindah-pindah. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan doa Nabi SAW adalah, aku meminta tetangga yang baik dan tidak suka berpindah-pindah. Bisa masuk dalam makna itu, atau maksudnya adalah Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek dan aku suka bertetangga dengan orang-orang Badui, hanya saja mereka suka berpindah-pindah. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan awal daripada doa ini, di mana Nabi SAW berlindung dari tetangga yang jelek. Dan perlu kita tahu juga teman-teman sekalian, kalau apapun yang berhubungan dengan masalah dengan tetangga, ini termasuk amal-amal atau perbuatan yang pertama-tama dihisab hari kiamat. Setelah sholat, amal-amal yang wajib, maka datang hak tetangga. Disebutkan dalam hadis Tabarani yang disebutkan nomor 836 dan 852, Imam Ahmad 151, dan hadis ini tentu dihasankan oleh para ulama, diantaranya Al-Haythami menyebutkan dalam Al-Majma' di jilid 10 halaman 349, yang bunyinya kata Nabi SAW, dua orang yang berdebat pertama kali pada hari kiamat adalah dua orang tetangga. Artinya pasti akan nanti saling merebut hak, saling menuntut adalah dua tetangga, karena hampir tiap hari mereka berinteraksi. Juga di dalam hadis disebutkan, kalau seandainya kita menemukan tetangga yang buruk, kemudian kita bersabar, maka mendapatkan pahala yang besar. Artinya bukan berarti kalau ada tetangga buruk lalu kita pindah. Kalau kita mau pindah pun itu hak kita, tapi kalau kita bersabar sampai meninggal, itu sebuah keutamaan. Ada keutamaan bagi orang yang sabar dari itu. Disebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 151, dan hadis ini juga disebutkan dalam beberapa jalur, diantaranya disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Jihad 127, dan sebagian umum ulama atau sebagian besar ulama menghasankannya. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga golongan yang dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang mempunyai tetangga, namun tetangga tersebut menyakitinya, lalu dia bersabar atas gangguannya hingga kematian akan memisahkan di antara keduanya. Jadi maksudnya adalah dia akan mendapatkan cintanya Allah selama dia sabar dari gangguan tetangga itu. Juga dalam hadis yang lain dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari nomor 529 dan Imam Muslim 144. Kata Nabi SAW, fitnah atau godaan seseorang itu terletak pada keluarga, pada harta, pada anak, dan pada tetangganya. Jadi ternyata bukan cuma istri, anak, suami yang akan menjadi cobaan dalam rumah tangga. Ada orang begitu. Mungkin istrinya atau suaminya baik, nanti anaknya. Mungkin anaknya suami istrinya baik, mungkin iparnya, mungkin mertuanya. Ternyata juga disebut dalam hadis ini, godaan itu atau fitnah akan datang, yang akhirnya menjadi cobaan dalam hidup, termasuk selain daripada keluarga, harta, anak, dan juga tetangga. Dan godaan-godaan itu bisa diobati dengan, kata Nabi SAW, sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dan juga nahi mungkar. Jadi kalau kita diganggu oleh tetangga atau ada masalah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua, maka perbanyak ibadah-ibadah ini dan tingkatkan kualitasnya, maka secara otomatis kita akan keluar dari masalah tersebut.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dan semua itu bisa dihapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 525 dan Imam Muslim nomor 144. Juga yang terakhir teman-teman sekalian adalah tetangga orang yang paling berhak untuk mendapatkan penawaran kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga itu lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau kita mau jual barang, mau jual rumah, mau jual mobil, mau jual apa saja, maka yang paling berhak yang pertama kita tawarkan adalah tetangga kita. Dan sudah saya katakan teman-teman, ini muslim atau bukan muslim sama hukumnya. Nabi SAW waktu di Mekah bertetangga, beliau tinggal di komplek yang dianggap elit di Mekah, karena tinggal di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah berada di wilayah nomor 1 di Mekah pada saat itu. Tetangganya tokoh-tokoh Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Syaibah, Walid, orang-orang yang banyak terbunuh di perang Badar nantinya. Maka mereka selalu menyakiti Nabi SAW. Cara menyakitinya, mereka selalu ambil sampah-sampah mereka, ditaruh di depan pintu keluarnya Nabi SAW. Selalu tiap hari. Nabi SAW kalau mau keluar, lihat sampah lagi. Dipungut lagi oleh Nabi SAW. Pulang dari aktivitas Nabi SAW, dari tawaf, dari ketemu sahabat, balik penuh sampah lagi. Maka Nabi SAW bersabar sambil mengatakan, beginikah cara kalian bermuamalah dengan tetangga? Nabi SAW cuma sebutkan itu saja, gitu kan? Beliau bersabar dalam masalah gangguan seperti ini. Maka itu tetangga orang kafir. Kesabarannya ada, Nabi SAW tunjukkan, gitu kan? Bukan berarti sabar di sini kita diamkan, tapi mungkin kita luruskan, kita laporkan. Kalau kayak sekarang ya, saya semalam atau kemarin malam, hari Senin sempat mengisi pengajian di Joglo, ada pertanyaan. Ustadz, ada tetangga saya, orang kafir suka mengganggu saya. Apa yang saya lakukan? Selalu mencaci maki. Saya sudah coba hiraukan, tetap saja begitu. Maka saya bahasakan, laporkan saja, laporkan ke RT, ke RW, laporkan, ancamkan, tidak ada masalah. Itu boleh, tapi jangan mengambil langkah sendiri. Karena tidak boleh kita balas kebodohan dengan kebodohan, kesalahan dengan kesalahan. Dia dihukum, kita dihukum, gitu kan? Beda kasusnya kalau kita di kancah peperangan, itu lain. Ada beda antara kafir zimmi sama kafir harbi. Kalau orang kafir yang di bawah naungan pemerintah, kita laporkan kepada pihak pemerintah setempat. Bukan karena pengecut, tapi karena melalui hukum. Khawatirnya kita kalau ambil langkah sendiri, main pukul, main segala macam, nanti akhirnya kita yang kena hukum. Tapi kalau kafir harbi, orang itu keluar di kancah peperangan memang ingin memerangi kaum muslim, itu berbeda hukumnya. Tanpa dia menyakiti kita pun kita bisa memeranginya, gitu kan? Tapi kalau tetangga muslim, maka dia jauh lebih berhak. Jauh lebih berhak. Kata ulama, kalau seandainya ada tetangga, dua pintu berdekatan kiri kanan rumah, dan kita memiliki makanan atau sesuatu yang kita ingin berikan, cukup hanya untuk satu orang. Misal, baju yang kita mau berikan hanya satu, atau makanan yang kita mau berikan sepotong kue. Kayaknya nggak cukup kalau dibagi kepada dua tetangga. Sebelah kanan muslim, sebelah kiri Nasrani misalnya, maka didahulukan yang muslim. Karena hak dia berkumpul antara hak tetangga dengan hak muslim. Dan sama sebaliknya kata ulama, kalau seseorang menyakiti tetangga muslim sama tetangga kafir, hukumannya lebih berat kalau dia sakiti seorang muslim. Karena memang ini banyak riwayat yang lain yang sudah pernah kita bahas di dosa besar yang ke-77 kemarin, memusuhi atau memata-matai kaum muslimin. Maka itu termasuk juga dosa tambahan lagi. Maka tentu tidak boleh sama sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian, juga ulama mengatakan bahwasanya bisa bergabung banyak sekali hak pada tetangga kalau berkumpul di dalamnya tetangga muslim dan punya hubungan kerabat. Kalau ini lebih besar lagi, seperti misalnya ada orang membuat komplek perumahan, komplek keluarga, 10 rumah, 5 rumah, ayahnya, anaknya, sebelah kiri kanan semuanya, maka ini juga masuk dalam hak tetangga. Berarti berkumpul pada mereka hak tetangga, hak muslim, tambah lagi dengan hak kerabat. Jadi kalau diberikan sesuatu, kita bisa memanen pahala dari 3 sumber ini. Sementara kalau kita berikan kepada orang kafir, sumbernya cuma hak tetangga, gitu kan? Kalau kita berikan kepada muslim berarti hak tetangga dan muslim. Tapi kalau ada kerabat, maka kita menggabungkan ketiga keutamaan ini. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan teman-teman sekalian, seorang muslim harus hati-hati sekali bermuamalah dengan tetangganya, harus bertegur sapa, harus membantu, jangan menyakiti mereka, jangan sengaja meletakkan kotoran di depan rumahnya. Ini tetangga Nasrani, matiin aja lampunya, ya, atau sengaja tutup pagarnya supaya nggak lewat, biarin aja. Ya, dia mau klakson, dia mau apa terserah, ini nggak boleh. Ya.
Ini semua harusnya kita jaga tentunya. Allahu a'lam. Baik, begitu saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan pahala yang sempurna dengan kemahamurahan Allah. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja atau tidak sengaja, samar ataupun nyata yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negeri tercinta ini, semuanya dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga seluruh utang negara yang dilunasi oleh Allah dengan kemahamurahannya, sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi terbebani dengan utang-utang itu. Dan Allah karunia kita pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menerapkan syariat Islam. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua yang hadir di sini, yang mengikuti acara kita live dan juga yang mengikuti acara ini secara ulang, semuanya disatukan di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, saya mau sampaikan teman-teman, Rabu depan saya tidak hadir karena ada bimbingan umroh. Maka insya Allah kita akan ketemu pekan setelahnya lagi. Dan insya Allah akan ada berita lebih lanjut dari Instagram dan Facebook. Bisa diikuti di Instagram dan Facebook resmi www.khalidbasalama.com insya Allah, atau @ustadzkhalidbasalama. Ini bisa diikuti dan dilihat nanti jadwalnya. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.